Halo teman-teman semua. Hari ini saya sama temanku si Merah diundang di acara Kabimor. Tahu nggak sih Putih kenapa kita yang hari ini diundang? Karena temanya hari ini adalah kasih. Jadi hari ini aku dan si Putih akan temani teman-teman semua beribadah ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita sudah mau mulai ibadahnya. Kita yel-yel dulu ya, Merah. Ya, betul. Kabimor, More of God, less of me. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu ya, Putih. Iya. Juga teman-teman yang ada di rumah. Oke. Yuk semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman semua, kita sama-sama mau menaikkan pujian ya. Iya. Ayo Putih. Yuk teman-teman semua bangkit berdiri ya. Nggak ada yang loyo, nggak ada yang duduk-duduk. Pokoknya hari ini kita memuji nama Tuhan. Ya betul. Yuk kita mulai pujiannya. Yuk. Hai adik-adik semua. Udah Hai. siap semua kan buat memuji nama Tuhan? Sekarang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan ya. Oke. Ayo Kak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kita ulangin lagi sama-sama ya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan.
disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa dong. Ya. Nah, waktunya setelah kita bersuka cita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan isi hati Tuhan. Biar kita minta telinga yang dengar-dengaran untuk mendengar firman Tuhan lebih lagi. Siapkan hati kita lebih dalam lagi, biar lebih lagi kita mau bersama-sama dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan pimpinannya. Bersamamu Bapa, kami anak-anak-Mu akan melewati segala hal. Satu hal yang pasti, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, sebab bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab besar anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan anak-anak, sebab besar anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, besar kasih-Mu
adik-adik lebih lagi. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa kami percaya kami punya Bapa yang senantiasa peduli akan kami. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan kami. Baik itu susah, baik itu duka, senang, ataupun apapun yang kami alami saat-saat ini Bapa. Namun satu hal yang pasti, kami percaya Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau duduk diam, dengar-dengaran isi hati-Mu ya Bapa. Berkati kami jadi anak-anak yang mau mendengar seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Lagi apa sih kamu, Al? Lagi dengerin lagu lah. Al, sini Al. Main aja. Main. Ayo, boleh. Ayo. Rongnya yang buat siapa? Saya aja. Masuk, Al. Cepat. Buy one apa? Udah, Ro, itu aja. Oh, boleh. Aduh. Mana baterainya hampir habis lagi. Sini aja lah. Oh. Al, ambilin charger, Al. Charger kamu yang warna putih? Iya. Bentar. Ini Rel. Haus lagi. Gak ada minum kah? Duh, mana yang minumnya? Oh itu, Al. Ambil minum itu. Minum. Oh, tuh. Gelas yang ini bukan? Ya betul. Ini dari mama. Nih, kamu lihat aja ya. Nggak usah main ya. Ya. Kamu kan masih cupu. Aduh, minum dulu ah. Itu udah masuk. Udah diam. Habis minum, tiba-tiba lapar. Duh, makanan. Oh, itu, Al. Ambilin lagi, Al. Itu. Itu, ya gorengan sama pia-pia. Itu. Ini. Iya, itu. Udahlah, jangan seru-seru lagi. Kok mau ke warung disuruh mama? Al. Apalagi? Sini dulu, sini. Tolong dong, sekalian, casin. Bentar. Udah ya, aku mau ke warung ya. Tunggu bentar ya. Bentar dulu. Beliin jajanan dong. Jangan lupa. Jajan apa? Apa aja lah. Uangnya mana? Dari mama aja udah. Bentar. Wah, habis dari ulang tahun si Nuni, kuenya enak-enak. Nah, ini kue terakhir yang paling enak. Aku mau makan. Ada Al, sini Al. Ada Peti. Mama Peti. Al, mau kue nggak? Aku punya kue enak loh. Nih buat Al nih. Kayaknya El pasti suka deh. Mau dong. Makasih ya, Tapi Peti. buat kamu. Bukan buat El, buat Al. Kenapa? Ih, aku kan mau kasihnya sama Al. Kalau El tuh nakal, aku nggak mau. Akunya mau kasih sama Al. Tapi kan si El suka sama kue ini. Ih, kamu tuh, kenapa sih kamu kok terus sama si El itu baik-baik aja? Padahal Elnya kan nakal sama kamu. Ya nggak apa-apa. Aku emang sayang sama El aja. Al, kalau orang sayang tuh kalau baik,
orang si L-nya aja nggak baik sama kamu kan, suka nakalin kamu kan. Kok kamu masih sayang aja sama si L? Iya sih, emang El suka nakalin aku, suka nyuruh-nyuruh aku. Tapi ya emang akunya sayang sama El, ya gimana lagi. Terus kenapa? Ya nggak apa-apa, emang akunya sayang aja. Hah? Gak ada alasan? Enggak kok. Kalau nanti si L-nya nakalin kamu lagi, kamu nggak apa-apa? Mau tetap baik? Mau dong. Ah, kamu baik sekali. Aku jadi ingat cerita firman Tuhan yang tentang kasih itu loh. Kamu berarti sudah seperti firman Tuhan hari ini loh tentang kasih. Aku ingat ya, kasih itu berarti tanpa syarat. Kamu mengasihi tanpa syarat kan? Walaupun si L itu nakal, kamu tetap sayang. Tuh, hebat sekali. Terus kasih itu mengampuni. Kamu nggak ingat si L pernah nakal-nakalin kamu? Ingat sih, cuman udah aku maafin. Wah, terus apalagi ya tadi tuh ya, mengampuni tanpa syarat. Rela Terus, berkorban. iya sih. Kamu tahu ya? Wah, hebat sekali. Wah, kamu itu sudah mengasihi loh, berarti loh. Oh, seperti yang firman Tuhan hari ini. Wah, kamu hebat. Tuhan Yesus pasti senang. Shalom adik-adik, ketemu kembali bersama Kak Yuyun untuk minggu ini. Nah, minggu ini kita akan mulai pelajaran kita tentang buah-buah roh. Sekarang kita akan belajar tentang buah roh yang pertama. Ayo, adik-adik tahu nggak? Pasti tahu dong. Apa ya? Ya, betul, tentang kasih. Nah, adik-adik, kalau minggu-minggu kemarin kan kita sudah ya belajar tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Nah, sekarang kita mulai nih mempraktekkan firman Tuhan dengan melakukan buah-buah roh. Nah, khususnya minggu ini kita belajar tentang kasih ya. Nah, adik-adik pasti tahu dong kasih yang terutama ya pasti ya kasihnya Tuhan kepada kita semua manusia. Dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Nah, sekarang kita sebagai anak-anaknya yang sudah menerima kasih Tuhan itu, kita juga harus bisa membagikan kasih yang kita miliki kepada semua orang. Tapi gimana caranya ya? Nah, adik-adik tentu juga ingat ya, minggu kemarin kita juga sudah belajar bahwa kasih kita, maksud Kak Yuni ya, kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi adik-adik jangan takut tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita yang akan memampukan kita. Yang akan memberikan kita ide bagaimana sih kita mengasihi sesama kita. Ya, nah contohnya hari ini Kak Yun mau ajak adik-adik untuk melihat kisah di Alkitab nih. Ya, bagaimana seseorang itu mengasihi. Ya, kita akan lihat klipnya tentang Daud dan Mephiboset. Yuk kita lihat dulu ya. Raja Daud dan Mephiboset. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Dan yang memimpin kerajaan itu adalah Raja Daud. Suatu hari, Raja Daud teringat dengan Raja Saul, yaitu Raja Israel sebelumnya. Walaupun Raja Saul dulu sangat jahat kepada Raja Daud, tetapi Daud sangat menghormatinya. Kalian pasti ingat kan cerita tentang Raja Saul yang ingin membunuh Daud? Daud juga teringat kepada anak Raja Saul yang bernama Yonatan. Walaupun Saul, ayah Yonatan, jahat kepada Daud, tetapi Yonatan baik sekali kepada Daud. Dia adalah sahabat baik Daud. Tetapi kini Saul dan Yonatan sudah tiada. Mereka berdua
kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan kepadanya. Maka ia ingin mencari barangkali masih ada anak Yonatan yang masih hidup. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Di keluarga Saul ada seorang hamba yang bernama Ziba. Lalu Ziba dipanggil menghadap Daud. Engkaukah Ziba? Iya, hamba tuanku. Apakah dari keluarga Saul masih ada yang tinggal? Aku hendak menunjukkan kasih Tuhan kepadanya. Masih ada tuanku. Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, tetapi dia cacat kakinya. Namanya Mefiboset tuanku. Raja Daud menyuruh Ziba untuk mengambil Mefiboset menghadapnya. Raja Daud merasa senang mendengar bahwa ada dari keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan bernama Mefiboset. Mefiboset kakinya cacat. Dia tidak dapat berjalan dengan sempurna. Karenanya, dia harus digotong saat menghadap Daud. Saat Daud melihat Mefiboset, Daud langsung berteriak menyambutnya. Mefiboset! Jangan takut, Mefiboset. Aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Lalu Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Sekarang, tanah ladang ini dan segala isinya adalah milikmu, Mefiboset. Dan mulai saat itu, Mefiboset diberi tempat khusus oleh Raja Daud. Mefiboset makan satu meja dan satu hidangan dengan Raja Daud. Demikianlah Raja Daud menunjukkan kasihnya kepada Mefiboset. Nah, adik-adik, sudah lihat ya tadi bagaimana Daud mengasihi Mefiboset. Kalau adik-adik kita lihat tadi, Daud itu mengasihi Mefiboset, padahal Mefiboset itu yang pertama dia tuh cucu Saul. Pasti adik-adik tahu ya, Saul itu jahat sekali kepada Daud. Saul itu sering berusaha membunuh Daud, tapi ini hebatnya Daud, dia tidak memperhitungkan itu. Yang dia ingat adalah bagaimana Yonatan, ayah dari Mefiboset itu yang mengasihi dia. Nah, jadi di sini kita belajar nih. Yang pertama nih tentang kasih. Ya, kasih itu ketika kita mengasihi seseorang itu bukan karena alasan sesuatu, adik-adik. Sama seperti Daud, dia nggak alasan ini anaknya Yonatan karena ini karena itu, enggak. Bahkan tadi adik-adik lihat kan, Mefiboset adalah seorang yang cacat fisiknya, nggak bisa jalan. Nah, dibawa masuk ke dalam istana, bahkan dijadikan anak oleh Daud. Ya, nah kalau zaman dulu adik-adik untuk menjadi masuk ke dalam kerajaan tuh nggak boleh sembarangan loh, apalagi diangkat menjadi anak. Ya, anak, sedangkan kalau ada nih, ya pada zaman dulu nih kalau ada anak raja yang cacat tuh bahkan nggak boleh loh, nggak dianggap anak loh, harus dibuang. Karena dianggap kalau keturunan raja itu harus benar-benar sempurna. Nah, tapi di sini Daud hebatnya bagaimana? Dia tidak memandang itu semua. Dia menerima Mefiboset apa adanya. Ya, nah kasih itu begitu adik-adik. Ketika kita mengasihi seseorang, kita nggak ada alasan untuk karena dianya baik, aku baik sama dia. Karena dianya sayang sama aku sayang sama dia. Nggak ada alasan. Ya, tapi kalau kita mengasihi, ya karena kita harus mengasihi. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi siapapun orangnya. Ya, nah yang pertama itu adik-adik. Lalu kita belajar lagi nih yang kedua nih, bagaimana mengasihi. Bagaimana Daud mengasihi Mefiboset. Yang kedua, kasih itu adalah ketika kita mau mengampuni. Ya, contohnya tadi tuh, Daud tidak memperhitungkan Raja Saul yang kakeknya dari Mefiboset ini yang banyak membuat Daud susah. Yang banyak berusaha untuk membunuh Daud, kan jahat sekali. Tapi Daud tidak mengingat itu. Dia mengampuni Saul.
ya, dan menerima keturunannya yaitu Mephiboset mendapatkan haknya kembali. Nah, jadi kita belajar waktu kita mengasihi seseorang, kita mengampuni. Atau waktu kita mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, berarti kita sudah punya kasih di dalam hati kita loh. Adik-adik sudah mengasihi orang itu dan Tuhan pasti senang ya. Yang ketiga, kasih itu rela berkorban. Ya, nah tadi ya Raja Daud rela berkorban, dia mau memberikan bagiannya. Harusnya nih kalau dia misalnya Raja Daud bilang begini, itu punyanya kekayaannya Raja Saul yang dulu, aku ambil semua. Nggak salah adik-adik. Hukumnya memang begitu karena raja yang dahulu sudah nggak ada, berarti kekayaan yang dia miliki diberikan atau boleh diambil kepada raja berikutnya. Tapi di sini Daud nggak seperti itu. Dia rela berkorban, dia mau memberikan. Nggak apa-apa deh, harusnya jadi miliknya, udah aku bagi buat si Mephiboset itu. Ya, nah jadi yang ketiga kita belajar mengasihi itu berarti rela berkorban, mau memberi, mau berbagi. Ya, nah ini adik-adik pelajaran tentang kasih ya. Adik-adik ingat ya, Kak Yun ulang lagi ya. Yang pertama kita harus ingat bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita apa adanya. Dia nggak memperhitungkan, ini si inilah karena cantik, karena cakep, karena apa. Tidak, Tuhan mengasihi kamu karena kamu nggak ada alasannya. Pokoknya karena Tuhan sayang sama kamu. Dia mengasihi kamu walaupun kita nakal, masih nakal, melakukan hal yang jahat. Tuhan tetap mengasihi ya. Jadi kita harus mengasihi semua orang. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi semua orang? Yang pertama, kita mengasihi tanpa syarat seperti Tuhan mengasihi kita. Tidak ada syarat, tidak ada alasan ya. Nah, yang kedua, mengasihi dengan mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni mereka ya. Yang ketiga, kita mengasihi dengan rela berkorban, mau berbagi, mungkin memberikan harusnya jadi milik saya, hak saya, ya udah dikasih rela berkorban ya. Nah, 3 hal ini yang Kak Yun bagikan buat adik-adik semua untuk kita belajar mengasihi. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Kita harus menjadi kasih kepada semua orang. Dan ayat hafalannya kita mau belajar dari 1 Petrus 4 ayat 8. Yuk kita baca yuk. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita ulang ya. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, firman Tuhannya bagus sekali adik-adik ya buat kita semua mengingatkan kembali. Kita harus mengasihi semua orang karena dengan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Tadi kita lihat ya, ada drama yang adik-adik sudah lihat juga. Nah, seperti itu adik-adik. Karena mengasihi melupakan semua kesalahan. Dosa-dosanya sama seperti Tuhan. Karena mengasihi kita, dosa-dosa kita semua ditutupi, dilupakan oleh Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersih, tidak berdosa. Ya, yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa. Kak Yun mau ajak nih, siapa adik-adik di sini yang mulai hari ini mau mengasihi? Mengasihi mama, papa, adik, kakak, teman-teman. Ya, yuk kita mau berdoa semua. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar kepada aku. Sekarang Tuhan, aku mau menjadi anak-anak yang mengasihi. Tuhan tolong biar Roh Kudus menolong aku, memampukan aku, memberi hikmat kepadaku untuk aku bisa mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah dengan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami bisa mengasihi orang lain juga dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk ibadah kami, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya kita firman Tuhannya. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan belajar firman Tuhan yang lain. Sekarang Kak Yun pamit ya. Dadah, sampai jumpa. Nah teman-teman, kita sudah memuji nama Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Iya, jadi teman-teman semua jangan sampai lupa ya. Kita sudah sama-sama belajar tentang kasih. Ingat ya, yang pertama, kasih itu harus mengasihi semua orang tanpa syarat. Kedua, kasih itu mengampuni. Iya, dan yang ketiga, kasih itu harus rela berkorban. Betul sekali. Nah, jadi kita harus terus mengasihi semua orang. Betul sekali. Tapi Merah, kira-kira kita bisa nggak ya? Bisa dong Putih. Kan ada Roh Kudus yang di dalam kita, yang akan selalu menolong kita semua. Iya, bersyukur sekali ada Roh Kudus di dalam kita ya Merah. Iya. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Untuk adik-adik dan teman-teman semua yang mau memberikan persembahan, gimana caranya Putih? Caranya di bawah ini. Ibadah Kabi minggu ini. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama. Kabi more of God, less of me. Dadah. Dadah. Sampai berjumpa lagi. Dadah.